Pernah sadar nggak sih kalau playlist musik orang tua kita, atau jangan-jangan playlist kita sendiri, itu kok kayak berhenti di satu titik waktu tertentu? Lagunya ya itu-itu lagi, dari era yang sama. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng, kenapa ya fenomena ini kayaknya terjadi di mana-mana. Ceritanya tuh sering banget dimulai dari pengalaman personal ya kan? Kayak yang satu ini nih, playlist Bapak di mobil yang isinya nggak pernah ganti. Lagu-lagunya sampai kita hafal di luar kepala, padahal mungkin itu bukan genre kita banget. Kedengarannya familiar ya? Nah, ini nih pintu masuk kita ke pembahasan ini. Oke, dari cerita personal tadi, pertanyaannya jadi lebih luas. Kenapa sih bisa begitu? Kenapa selera musik seseorang itu seolah-olah punya tanggal kadaluarsa? Ternyata, ada beberapa alasan psikologis yang menarik banget di baliknya. Yuk kita kupas satu-satu. Alasan yang pertama, dan ini mungkin yang paling kuat dari semuanya, adalah karena musik itu, ya, kayak mesin waktu. Ini bukan cuma soal alunan nada, tapi lebih kayak kapsul emosi yang bisa langsung ngelempar kita ke masa lalu. Coba deh kamu pikirin. Ajaib kan? Gimana satu lagu aja bisa langsung bikin kita seolah-olah balik lagi ke zaman SMA, ke momen liburan seru sama teman-teman, atau bahkan saat pertama kali ngerasain jatuh cinta. Nah, pas sebuah lagu udah terkunci sama kenangan yang indah, kita jadi pengen banget buat ngerasain lagi sensasi itu. Musik inilah yang jadi portalnya. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling kerasa. Lagu lama itu ibaratnya udah jadi paket komplit, udah ada bonus memori dan emosinya. Sementara lagu baru, mau sebagus apapun aransemennya, rasanya tuh masih kosong, belum ada ikatan batinnya gitu. Jadi, ya jelaskan kenapa kita lebih sering lari ke sesuatu yang udah pasti nyaman di telinga dan di hati. Oke, lanjut ke faktor kedua, yang ini juga nggak kalah pentingnya, yaitu realita kehidupan orang dewasa yang makin sibuk. Waktu itu rasanya jadi barang mewah banget. Gimana nggak? Semakin kita dewasa, hidup kan makin ribet. Ada kerjaan yang numpuk, urusan keluarga yang harus diurus, belum lagi mikirin cicilan dan masalah sehari-hari lainnya yang benar-benar nguras energi. Ujung-ujungnya apa? Ya nyari musik baru itu jadi prioritas paling belakang. Boro-boro nyari, energinya ada udah keburu habis buat yang lain. Nah, ini dia poin pentingnya. Bahkan sekalipun kita punya waktu luang, seringnya kita tuh malas ambil resiko. Kenapa? Karena nyari musik baru itu butuh usaha, butuh energi mental. Jauh lebih gampang dan lebih pasti kan kalau kita putar lagu lama yang udah terbukti ampuh jadi mood booster instan pas lagi pusing-pusingnya. Dan kebiasaan kita buat milih yang gampang ini akhirnya membawa kita ke alasan yang ketiga. Sebuah konsep yang kayaknya kita semua udah familiar banget, jebakan zona nyaman. Dan ternyata ini juga berlaku banget loh di dunia musik. Jadi, apa sih sebenarnya zona nyaman musikal ini? Sederhananya yaitu kebiasaan kita buat dengerin lagu, artis, atau genre yang sama terus-menerus. Alasannya, ya karena aman, kita tahu kita bakal suka, nggak ada resiko kecewa. Tapi yang nggak kita sadari, kebiasaan ini tuh pelan-pelan kayak ngebangun tembok. Tembok yang ngehalangin kita dari lautan musik baru yang mungkin aja keren banget di luar sana. Kutipan ini benar-benar lucu sekaligus kena banget ya kan? Para motivator di mana-mana teriak, ayo keluar dari zona nyaman. Tapi giliran soal musik, kita semua kayaknya kompak deh dalam hati bilang, maaf nih Pak, playlist saya udah nyaman banget, hehe. Ini tuh kayak pemberontakan kecil kita yang rasanya nikmat banget. Nah, inilah konsekuensinya. Waktu kita udah terlalu betah di dalam gelembung musik kita sendiri, radar kita buat nangkep hal-hal baru jadi makin tumpul. Pengetahuan musik kita ya berhenti di situ. Istilahnya, pertumbuhannya jadi mandek, spesifik di area selera musik. Oke, setelah kita tahu semua alasannya, nostalgia, kesibukan, zona nyaman, sekarang coba kita renungin bareng-bareng deh. Apakah selera musik yang mentok ini sebenarnya sebuah masalah? Apa ini sesuatu yang harus banget kita perbaiki? Ya, di satu sisi ada argumen yang kuat sih buat coba sedikit membuka diri. Karena dengan dengerin musik baru, kita kan juga membuka peluang buat menciptakan kenangan-kenangan yang baru. Siapa tahu lagu-lagu itu justru yang bakal jadi soundtrack penting buat babak baru di hidup kita ke depannya. Tapi, pada akhirnya kita harus balik lagi ke satu hal yang paling mendasar. Ini semua cuma soal selera. Dan yang namanya selera itu sama sekali nggak bisa dipaksain. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Maksa orang suka satu lagu tuh ya sama aja kayak maksa orang buat suka makanan yang dia benci. Mustahil kan? Jadi kesimpulannya mungkin sederhana aja.
Kalau playlist andalanmu itu bisa bikin kamu senang, bisa jadi mesin waktu ke momen-momen indah, dan jadi teman setia di tengah ruwetnya hidup, ya itu udah lebih dari cukup. Itu bukan sebuah kekurangan kok, tapi justru bagian yang sangat alami dari perjalanan hidup kita. Dan yang terpenting, sama sekali nggak merugikan orang lain kan? Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba deh cek playlistmu sekarang. Dari sekian banyak lagu di luar sana, lagu apa sih yang punya tempat super spesial di hati kamu, yang rasanya nggak akan pernah kamu hapus? Lagu apa yang jadi lagu wajibmu sampai kapanpun?